kali ini akan membahas kesuburan tanah sebagai salah satu aset petani. Yang akan dibahas adalah aset-aset petani untuk produksi pertanian, pengertian kesuburan tanah, ciri-ciri tanah yang subur dan baik bagi pertanian, dan cara menyuburkan tanah. Lalu, apa saja aset petani? Yang pertama ada irigasi. Irigasi merupakan salah satu cara alternatif pengairan lahan tada hujan pada musim kemarau. Biasanya, para petani menggunakan irigasi untuk membantu meningkatkan produksi hasil pertanian. Kenapa? Karena fungsi irigasi sendiri adalah untuk menjamin ketersediaan air pada musim kemarau, menurunkan suhu tanah, dan mengurangi kerusakan tanah. Lalu yang kedua ada ketersediaan pupuk. Secara umum, pupuk berfungsi untuk sebagai sumber hara dan mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman dan memperbaiki struktur tanah. Pemberian pupuk pada media tanam dapat meningkatkan kadar hara dalam kesuburan tanah, lalu mempercepat pertumbuhan tanaman, meningkatkan dan mempercepat hasil produksi tanaman, dan menyingkirkan hama. Lalu yang ketiga ada ketersediaan benih. Benih merupakan salah satu sarana produksi utama dalam budidaya tanaman karena dengan benih bermutu dapat meningkatkan produksi secara ekonomi. Selain itu, bisa menambah nilai tambah atau manfaat bagi masyarakat atau petani sendiri. Ketersediaan benih bermutu yang cukup dapat memegang peranan penting untuk petani dan produktivitasnya. Lalu yang keempat ada kesuburan tanah. Tanah yang diusahakan untuk bidang pertanian mempunyai tingkat kesuburan yang berbeda-beda. Pengelolaan tanah secara tepat penting untuk menentukan pertumbuhan dan hasil tanaman yang akan diusahakan. Menurunnya kesuburan tanah dapat menjadi faktor utama yang mempengaruhi produktivitas tanah. Sehingga dengan penambahan unsur hara dalam media tanam dapat memperoleh produksi pertanian yang menguntungkan bagi usaha tani para petani. Lalu, pengertian kesuburan tanah itu apa? Tanah dapat dikatakan subur jika tanaman yang ditanam di atasnya dapat tumbuh dengan baik. Jadi, kesuburan tanah adalah istilah yang menunjukkan tingkat subur atau tidaknya tanah untuk pertanian. Kesuburan tanah adalah potensi tanah untuk menyediakan unsur hara dalam jumlah yang cukup dalam bentuk yang tersedia dan seimbang untuk menjamin pertumbuhan dan produksi tanaman yang optimal. Kesuburan tanah terkait dengan kandungan semua unsur hara di dalam tanah yang diperlukan oleh tanaman, sehingga tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Tanah dikatakan mempunyai tingkat kesuburan yang tinggi atau baik jika tanah tersebut mampu menyediakan semua unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Sedangkan tanah yang dikatakan kurang subur itu adalah tanah yang tidak mampu menyediakan semua unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Ciri-ciri tanah yang subur dan baik bagi pertanian. Yang pertama, mempunyai kadar hara yang tinggi. Hara merupakan salah satu unsur yang paling penting dan dibutuhkan oleh tanaman. Tanah harus baik mengandung bahan organik dan unsur lain yang dibutuhkan oleh tanaman. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya kandungan hara itu bisa dilihat dari warna tanahnya. Tanah yang mengandung banyak hara biasanya berwarna coklat kehitaman, namun hal ini bukan menjadi patokan. Yang kedua ada lapisan humus yang tebal. Suatu tanah yang subur dapat diketahui dengan melihat ketebalan bunga tanah atau humus. Semakin tebal humusnya, maka tanah tersebut akan kaya dengan bahan organik dan unsur hara. Ketersediaan humus juga sebagai tanda bahwa sistem drainase lahan di sekitar berjalan dengan baik. Humus yang tebal akan meningkatkan daya hisap tanah terhadap air. Hal ini disebabkan karena struktur lapisan humus berongga, sehingga memudahkan air untuk masuk lebih banyak. Lalu yang ketiga, mempunyai kadar pH yang netral. Tanah yang subur punya kadar pH yang netral yang berkisar antara 6,5 sampai 7,5. Tanah dengan tingkat pH yang netral memungkinkan untuk tersedianya berbagai unsur kimiawi tanah yang seimbang.
memudahkan tumbuhan untuk menyerap unsur hara, dan menjaga keseimbangan mikroorganisme yang terdapat di dalam tanah. Kondisi tanah yang terlalu asam perlu dilakukan proses pengapuran, tujuannya untuk mengembalikan pH tanah ke netral. Kalau tanahnya bersifat basah, maka perlu diberikan sulfur atau belerang. Yang keempat, ada tanah yang bertekstur lempung. Tanah berstruktur lempung berfungsi untuk mengikat berbagai mineral, sehingga tanah tidak mudah hanyut terbawa air. Akan tetapi, tingkat tekstur lempung sebaiknya juga tidak terlalu tinggi, karena dapat membentuk genangan air yang justru akan merusak perakaran. Lalu yang kelima, kaya akan biota tanah. Kehadiran sejumlah makhluk hidup berukuran kecil, penghuni tanah, menjadi penanda bahwa di dalam tanah tersebut tersedia berbagai bahan organik yang juga dibutuhkan oleh mikroorganisme. Salah satu contoh organisme tanah adalah cacing. Cacing mampu menggemburkan tanah sehingga pertumbuhan tanaman akan lebih optimal. Yang keenam, mengandung unsur mineral. Tanah yang subur punya kandungan mineral yang lengkap yang dibutuhkan oleh tanaman. Mineral digunakan bahan baku makanan bagi tanaman. Untuk menguji unsur mineral dalam tanah terdapat diuji dalam laboratorium dengan membawa sampel tanahnya. Selanjutnya adalah bagaimana cara menyuburkan tanah. Cara yang pertama adalah menambah materi dan pupuk organik. Penambahan materi dan pupuk organik ditujukan untuk meningkatkan kualitas tanah secara umum. Materi organik dimanfaatkan untuk mengaktifkan mikroorganisme tanah untuk mendegradasi materi organik itu sendiri. Yang kedua, melengkapi dengan materi hewani. Materi hewan seperti darah, tulang, dan bulu hewan punya kandungan nitrogen yang lumayan baik yang dapat digunakan sebagai pupuk organik. Yang ketiga, menggunakan serabut dan abu gergaji. Serabut dan abu gergaji bisa menjadi pilihan yang efisien untuk menambah kandungan nitrogen dalam tanah karena memiliki kadar nitrogen yang cukup, yaitu sekitar 3%. Seperti ini adalah contoh dari serabut dan abu gergaji yang akan digunakan. Yang keempat, dengan memanfaatkan lamun. Lamun adalah sejenis rumput laut dengan unsur kalium yang penting bagi tanah. Lamun dapat membantu melepas mineral tanah, meningkatkan pertumbuhan tanaman, dan mencegah gangguan hama serta penyakit. Seperti ini adalah contoh dari lamun. Lalu selanjutnya menggunakan materi ikan. Resep menyuburkan tanah berikutnya bisa menggunakan materi organik dari ikan yang terkenal kaya akan nutrisi yang dapat membuat tanah subur dan tidak tandus. Lalu yang keenam, dengan memakai kascing. Kascing adalah materi organik berupa kotoran cacing yang dapat membentuk struktur tanah, menggemburkan tanah, serta mempercepat penyerapan nutrisi tanah. Yang atas ini adalah contoh dari materi ikan dan yang bawah adalah contoh dari kascing. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.